3, 2, 1, tembak! Empat kecanggihan rudal petir V101, bukti nyata kedikdayaan industri pertahanan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer dan armada tempur terbaik di dunia. Oleh karenanya, tak mengherankan jika Indonesia memiliki berbagai alutsista seperti persenjataan hingga rudal mematikan. Salah satu rudal mematikan yang dimiliki Indonesia yakni rudal petir V101. Rudal petir V101 merupakan senjata mematikan yang ternyata buatan Indonesia. Perusahaan pembuat rudal petir V101 yakni industri pertahanan swasta. Dengan berhasilnya Indonesia membuat rudal petir V101 semakin membuktikan jika industri pertahanan tanah air sangat mampu. Tak bisa dipungkiri, rudal merupakan salah satu senjata yang sering digunakan oleh anggota militer ketika perang melawan musuh-musuhnya. Untuk mengetahui seberapa ganas rudal petir V101 buatan Indonesia, simak berikut ini. Sebagaimana dikutip zonajakarta.com dari kanal YouTube Calon Magister. Simak kecanggihan rudal petir V101 sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan tinggi. Rudal petir V101 yang merupakan buatan lokal ini nyatanya memiliki beragam kemampuan canggih. Pertahanan rudal petir V101 memiliki kecepatan yang sangat tinggi saat melesat untuk mengenai target. Dikatakan bahwa rudal petir V101 memiliki kecepatan melesat hingga mencapai 260 km per jam. Dengan kemampuan super cepat ini, membuat rudal petir V101 tak kalah dari rudal-rudal lainnya. Yang kedua, hulu ledak 10 kg. Selain mampu melesat dengan kecepatan super cepat, ternyata rudal petir V101 juga memiliki hulu ledak yang besar. Dikatakan jika rudal petir V101 memiliki hulu ledak seberat 10 kg. Dengan adanya berat hulu ledak yang mencapai 10 kg ini membuat rudal petir V101 memiliki bobot sekitar 20 kg. Dimensi ukuran dari rudal petir V101 yakni memiliki panjang sekitar 1,85 meter. Adapun lebar sayap dari rudal petir V101 yakni 1,55 meter. Yang ketiga, sulit dibaca radar. Rudal petir V101 buatan Indonesia ternyata disematkan teknologi yang super canggih, di mana teknologi canggih yang ada pada rudal petir V101 membuat rudal ini sulit untuk dibaca radar. Ketika rudal tak mudah terbaca radar, maka akan memaksimalkan untuk bisa mengenai target atau lawan. Oleh sebab itu, kemampuan ini tentunya sangat membantu apabila digunakan dalam peperangan melawan musuh. Yang keempat, antisipasi perubahan frekuensi. Ternyata selain disematkan teknologi yang membuat rudal petir V101 sulit untuk dibaca radar lawan, juga ada kemampuan lainnya. Rudal petir V101 ternyata juga memiliki kemampuan antisipasi frekuensi yang berubah. Dengan kemampuan ini membuat rudal petir V101 tak kalah canggih dari berbagai rudal lainnya. Kehebatan RM70 Vampir memang sudah tak diragukan lagi akan kecanggihannya sebagai alutsista MLRS. Karena MLRS RM70 Vampir sendiri diketahui sudah banyak diterjunkan dalam berbagai medan konflik dunia. Dilansir zonajakarta.com dari armyrecognition.com, jika MLRS RM70 Vampir sudah digunakan dari konflik Western Sahara, Ossetia, Afghanistan, Yaman, Nagorno-Karabakh, dan yang terakhir adalah Libya. Banyaknya konflik yang diikuti dari MLRS RM70 Vampir, maka kualitasnya juga sangat baik. Ini terbukti jika MLRS RM70 Vampir dapat menembakkan total 40 roket dalam waktu 30 detik saja. Dalam waktu tersebut, maka setiap roket MLRS RM70 Vampir dapat membawa hulu ledak sekitar 18,4 kg. Dengan hulu ledak yang besar, maka daya hancur roket MLRS RM70 Vampir juga cukup meluluh lantakan target berukuran sedang. Selain itu, ternyata ada teknologi kunci yang membuat nama MLRS RM70 Vampir sudah sangat diakui. Dikutip dari armytechnology.com, jika teknologi tersebut adalah jarak jelajah roket 122 mm, MLRS RM70 Vampir sejauh 20 km. Oleh karenanya, MLRS RM70 Vampir sangat cocok jika dipadukan di beberapa medan konflik. Mulai dari pesisir pantai, gurun, sampai daerah pegunungan cocok untuk MLRS RM70 Vampir. Selain itu, di Kostrad TNI AD juga mempunyai MLRS seperti Astros 2 Mk6 asal Brazil, tetapi di Korps Marinir TNI AL juga mempunyai MLRS RM70 Vampir.
Melansir dari defensenews.com bahwa MLRS RM70 Vampir dirancang oleh konsorsium DMD Group yang bekerja sama dengan Excalibur Army. Diketahui bahwa spesifikasi setiap bobot tiap peluncur tipe 9P152 sekitar 23 kg dengan panjang sekitar 3 meter. Lebar tiap jajar yang berisi 10 peluncur adalah 1,45 meter, sepanjang tinggi total 4 jajar peluncur adalah 0,576 meter. Dengan menyertakan sistem perangkai, bobot total rangkaian peluncur RM70 dalam kondisi kosong adalah 2,31 ton. Untuk pengoperasiannya, bahwa diketahui MLRS RM70 Vampir dioperasikan dari jarak jauh dengan dukungan remote control. Nantinya sistem tersebut yang akan memicu MLRS RM70 Vampir yang terhubung dengan kendaraan pengangkut senjata lewat kabel pemicu tembakan. Disebutkan juga MLRS RM70 Vampir dilengkapi berbagai sistem proteksi dari bahaya NBC. Maka dari itu, MLRS RM70 Vampir sudah digunakan oleh 18 negara pengguna di dunia. Dan di Asia Tenggara sendiri, hanya Indonesia sendiri yang menggunakan MLRS RM70 Vampir sebagai andalan Korps Marinir TNI AL. Untuk urusan daya gempur artileri medan, Korps Marinir TNI AL memang tak tanggung-tanggung. Setelah diperkuat howitzer LG-1 Mk2 kaliber 105 mm, resimen artileri Korps Baret Ungu ini masih punya senjata yang lebih letal, yakni MLRS, jenis alutsista yang satu pucuknya mampu membuat hancur lebur area seluas 3 hektar ini, telah memiliki versi terbarunya yang didatangkan dari Ceko tahun 2016 lalu. Inilah RM70 Vampir MLRS kaliber 122 mm yang sistem kendalinya sudah mengusung komputerisasi. Dan di serial Lady Lara Croft Indonesia kali ini, Indomiliter.com bersama Horse Baby Margareta diberi kesempatan untuk mengenal lebih dekat RM70 Vampir, senjata pemungkas di Batalion Roket 2 Resimen Artileri Korps Marinir. Seperti kupasan terdahulu bersama Baby Lara Croft Margareta, di akhir tulisan ini pembaca yang budiman dapat melihat video eksklusif tentang seluk-beluk RM70 Vampir. Berdasarkan informasi, ada 2 baterai RM70 Vampir milik Korps Marinir, di mana masing-masing baterai terdiri dari 4 unit atau pucuk RM70 Vampir. Ditempatkan pada platform truk Tatra T8157 berpenggerak 8x8, LM70 Vampir dilengkapi 40 laras roket kaliber 122 mm. Proses penembakan dapat dilakukan satu persatu atau langsung 40 roket secara kontinu. Daya rusak MLRS ini sangat menakutkan. Dengan kecepatan jelajah 2.516 km per jam, maka jarak jangkau roket bisa mencapai 20,75 km. Saat terdetonasi, hulu ledak bisa menghamburkan 3.150 serpihan kecil baja yang terserak hingga radius 28 meter. Mau tahu seberapa besar area kehancuran dari RM70 Vampir? Jika dioperasikan secara tepat, dipastikan area seluas 3 hektar akan luluh lantak akibat ulah roket multilaras ini. Nah, guna menjamin pengoperasian secara cepat dan tepat, dibandingkan versi sebelumnya RM70 Grade, RM70 Vampir sudah menganut komputerisasi. Mulai dari pengiriman data, perhitungan sasaran, koreksi tembakan, semua dapat dilakukan lebih optimal dengan komputer yang kendalinya berada di ruang kemudi. Selain antar pucuk dapat beroperasi mandiri antara RM70 Vampir, satu baterai dapat dikendalikan oleh Alligator 4x4 Master. Ini merupakan jenis Ransus, kendaraan khusus Command Post Vehicle CPV yang berperan sebagai unit observasi dan kendali tembakan pada baterai RM70 Vampir. Dalam satu gelar pertempuran, satu pucuk RM70 Vampir didukung logistik amunisi sebanyak 160 roket yang diangkut oleh 3 truk. Artinya, satu truk amunisi membawa 40 roket 122 mm. Setiap roket punya bobot 66 kg. Komponennya terdiri dari hulu ledak seberat 18,3 kg. Lalu ada motor roket dengan double base solid propellant seberat 20,5 kg. Sisanya adalah cangkangan roket. Dimensi panjang roket keseluruhan adalah 2,88 meter dan lebar rantang sirip 0,226 meter. Panjang roket RM70 Vampir hampir sama dengan panjang tabung peluncur. Agar gerakan stabil, setiap roket punya 4 sirip ekor. Paduan sirip dan gerak putar pelan membuat tingkat akurasi pada target cukup tinggi. Ada 3 jenis roket amunisi RM70 masih dalam koridor kaliber 122 mm. Ada yang berhulu ledak HE, High Explosive Fragmentation, ada roket Agat berhulu ledak kargo dengan memuat bom mini, kemudian ada roket Krishna, yakni berhulu ledak kargo yang isinya rancau anti-tank. Dengan sistem magasin waktu yang dibutuhkan untuk loading, 40 roket hanya memakan waktu 30 hingga 35 detik.